Dan sebelum kita sampai kepada kata sambutan atau sekaligus mengucapkan terima kasih, bukan berarti acara ini sudah berakhir, namun sebelum nanti makin kita larut di dalam nyanyi-menyanyi, sebelum kita mendengarkan Ketum Pardi untuk menyampaikan sepatah dua buah kata-kata, kami persilakan untuk memberikan masukan Bapak Ridwan Haryansyah. Mari silakan itu, boleh kita kasih tepuk tangan. Beliau salah satu dari penasehat Pardi juga yang menerangkan malam hari ini bersama dengan teman-teman. Silakan itu. Terima kasih untuk kita semua, kalau baik, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, mohon maaf Jo, di angka amang penasihat pargong-gong menok kumati apa? Jadi kalau pos sama Jo, jadi pargong-gong menok kamu. Pargong-gong sudah kahinan besar dalam nasihat. No, yang saya hormati Dewan Pengawas Pardi, kemudian Dewan Pembina Pardi, kemudian seluruh Dewan Penasehat, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan jajaran Pardi secara keseluruhan. Jadi saya hanya sekedar memberikan masukan dari beberapa kali kita ketemu, kebetulan kita bermasalah hukum kemarin sedikit. Kami ada cerita tentang bagaimana artis Batak sesungguhnya. Sesungguhnya sudah banyak yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Tapi yang jelas adalah Pardi ini persatuan artis Batak. Artinya ada satu segmen Batak di sana. Kemudian kita harus mengenali apa sih yang dibutuhkan orang Batak. Kan itu pada umumnya. Maka yang dibutuhkan oleh orang Batak adalah adat, budaya, kerohanian, dan lain-lain sebagainya. Oke, dari masalah artis, saya mau sumbangsi begini. Saya tadi miris mendengar bahwa sempat kasih kita nol, dan sekarang setelah ada kegiatan A baru punya dana sekian, dan sebentar lagi dana itu akan habis karena kita tidak punya dana kontinuitas, tidak punya dana yang kontinu. Jadi maka yang saya amati selama ini, begitu banyak penasihat ini, banyak ini menjadi rangkap. Dalam pengertian rangkap, mereka penasehat bukan dari teknis organisasi, tetapi mereka menjadi penasehat sekaligus penyandang dana. Ini mohon maaf ini bagi kawan-kawan semua, ini fakta bagi kita. Kenapa kita tidak mengolah kemampuan kita untuk membuat kita punya dana yang kontinuitas dan memang kita mampukan diri kita untuk itu. Saya mau bilang seperti ini, artis berarti penghibur. Mohon maaf, bukan penghibur dalam arti negatif. Artinya Anda membuat kami senang, membuat semua orang Batak senang, atau bahkan negara ini senang dengan kemampuan Anda bernyanyi atau berkreasi lain. Itulah artis. Nah, sekarang saya mau katakan, saya kebetulan memahami sedikit manajemen keuangan. Saya mau secara khusus ini saya sampaikan kepada bagian keuangan dan Litbang. Tidak ada organisasi yang besar tanpa dana. Kalau kita kembang kempis mengenai pendanaan, maka urusannya adalah ya organisasi Batak berguna mati. Ya, mari kita tekan les. Ada yang ini, mari kita tekan les. Semuanya ini batasannya sama kita akhirnya dengan arisan-arisan Batak pada umumnya atau hubungan perkargawan. Padahal di diri kita ini ada potensi yang sangat besar, ada talenta yang diberikan Tuhan, dan kita menyatakan diri kita ada yang trio, ada yang ini, ada yang quartet, ada yang ini. Itu adalah organisasi kecil dan berkumpul di satu organisasi namanya Pardi. Saya mau tanya dulu, saya mau kembangkan dulu satu pola pikir kita. Berapa kebutuhan hiburan orang Batak di Jakarta ini? Contoh, saya sekarang pengusaha kafe. Artinya saya kontrak dengan beberapa penyanyi
Saya kontrak dengan beberapa penyanyi dengan sekian per bulan. Kemudian saya akan adakan showtime dengan jadwal sekian. Tetapi seperti yang dibilang oleh rekan kita tadi, urusannya urusan perut jadinya. Kenapa hal ini kita buat menjadi kontribusi? Contoh, gedung balak berapa di sini yang setiap hari mengadakan pesta. Kenapa artis ini ya kita tidak rilis semuanya, kita kita data satu persatu, maka kita buat bentuk manajemen artis yang dibawahi oleh Pardi, sehingga nanti seperti yang dibilang tadi, pada saat Trio Lantama sudah membuat akta pendiriannya, ya sudah membuat aktanya, kemudian ini semua terjadi, Pardi akan merekrut ini semua menjadi satu kesatuan, sehingga siapapun yang membutuhkan artis Batak, hulunya adalah di Pardi, sehingga Pardi bisa menentukan manajemen fee, sehingga siapapun yang meminta tenaga artis, bayangkan hebatnya kita, orang Batak yang mau jadi bupati, orang Batak yang mau jadi dewan, orang Batak yang mau jadi A, B, dan C, semua ini butuh kita, semua ini butuh Pardi. Tapi pertanyaannya sekarang, pernahkah Pardi tahu berapa anggotanya yang dibutuhkan oleh pasar ini? Dan pernahkah dipikirkan oleh artis Pardi, oleh Pardi, berapa juta uang mereka yang terkumpul, yang menafkahi rumah ke rumah? Tetapi tidak kita pernah buat. Inilah kelemahan artis Batak, tidak pernah mau di manajemen. Andaikan Pardi membuat dirinya menjadi manajemen artis, buat dirinya sendiri, makanya saya lagi kampanye, saya putus artis Pardi yang kategori honor sekian, saya kontrak sekian bulan selama saya kampanye, berapa juta, akhirnya ada honor buat Pardi. Pesta anak saya butuh 3 artis, honornya sekian, Pardi punya manajemen fee, saya punya KB, Pak Glenn punya KB, si Anu punya KB, dan lain segala macam, yang semuanya itu kontrak. Yang Pak Rudi ini kebingungan yang dicari artis, nggak tahu dia teleponnya satu persatu, setuju Pak? Yang dia kenal adalah, yang dia telepon adalah orang-orang yang dia kenal. Kenapa ini tidak kita rekrut dan kemudian semua nanti orang yang butuh artis, maka Pardi mengatakan kami punya artis, kita bikin website-nya, mau artis apa yang Anda punya, yang Anda mau, kami punya, sehingga Trio Lantama show di sana melalui Pardi sepakati berapa persen manajemen fee-nya, sehingga hari per hari, bulan per bulan kita punya masukan. Saya takut ini, mohon maaf, saya agak sedikit kritis. Ini kebetulan lawyer juga, mohon maaf ini. Ya, kalau penasehat ini Anda berdirikan hanya sebagai donatur pada akhirnya, maka ada titik jenuhnya. Percaya, karena apa? Ya kita tidak termanajemen dengan baik. Penggunaan uang, katakanlah saya sudah punya beberapa nama memberi sumbangsi dana untuk kita, termasuk acara malam ini. Apakah ini dari kegiatan kita atau kehebatan, maksud saya adalah kelihayan kita dalam hal mengelola keuangan atau mencari uang? Tidak. Maka yang saya katakan, saya mau menyumbangkan pikiran sama kita. Jadilah menjadi manajemen artis buat kita, maka pada sifat organisasi tinggalkanlah dulu ego. Ngapain saya artis, saya nyanyi, saya capek, Pardi yang dapat honor sekian persen. Itu adalah cara yang ketinggalan zaman. Lihat, semua artis Batak yang menang idol, yang menang ini, menang itu, tanpa di manajemen, putus semua di tengah jalan. Putus semua di tengah jalan. Tapi dia curiga, yang mau berapapun honornya dipotong dengan manajemen, nggak perlu putus kontrak.
kita pun seperti itu. Maka saran saya adalah bentuklah manajemen artistik kita yang membuat kita punya keuangan sehari-hari, dan bentuk website kita agar kita lebih besar di mata orangnya dan tidak membebani orang-orang tertentu. Kalau sekali oke, masih banyak yang baik ya. Tapi janganlah seperti yang kita bilang, urusan yang hanya perut. Tetapi marilah kita manajemen diri kita dengan baik. Tunduklah kepada organisasi, karena kalau saya masuk Parvi, maka saya tunduk kepada ketentuan organisasi Parvi. Terima kasih. Mohon maaf yang kurang berkenan, yang berbeda pendapat, kemudian kita nanti bicara dua. Terima kasih.